ciri orang yang diterima taubatnya oleh Allah, dia akan kembali kepada kebiasaan yang baik dan meninggalkan kebiasaan buruk yang telah dia lakukan sebelumnya. Oleh karena itulah kata para ulama, satu, kalau ada orang yang telah bertobat dan ciri taubatnya diterima, maka yang pertama kali adalah satu, dia merubah kebiasaan buruknya kepada kebiasaan baik. Yang kedua, tumbuh rasa tidak suka terhadap perbuatan buruk yang pernah dilakukan sebelumnya. Yang ketiga, pertanyaan terkait dengan rahmat tadi. Pindah ke Quran surah ke-39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Rahmatnya muncul. Apabila saya salah mengambil jalan dalam kehidupan dan telah bertaubat, hal apa yang harus dilakukan agar dapat rahmat dari Allah lagi? Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 17. Quran surah 4 ayat 17. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalati thumma yatubuna min qarib. Sungguh orang-orang yang benar taubatnya itu ciri pertamanya, menyegerakan taubat, tidak ditunda. Jadi kalau ada kesalahan di hari ini, selesaikan. Jangan tunggu malam, karena maut bisa datang lebih cepat dari apa yang kita duga. Jelas? Perhatikan kalimatnya. Faulaika yatubullahu 'alaihim. Maka orang-orang yang seperti itu akan dimudahkan oleh Allah, dituntun kembali kepada jalan yang benar. Apa lawan dari benar? Salah. Maka ciri orang yang diterima taubatnya oleh Allah, dia akan kembali kepada kebiasaan yang baik dan meninggalkan kebiasaan buruk yang telah dia lakukan sebelumnya. Oleh karena itulah kata para ulama, satu, kalau ada orang yang telah bertobat dan ciri taubatnya diterima, maka yang pertama kali adalah satu, dia merubah kebiasaan buruknya kepada kebiasaan baik. Contoh, tadinya senang melihat acara-acara yang bernuansa maksiat, gambar-gambar yang tidak elok, tobat, maka dia tinggalkan yang itu, dia pilih acara-acara baik. Yang kedua, tumbuh rasa tidak suka terhadap perbuatan buruk yang pernah dilakukan sebelumnya. Contoh, baru dengar saja, ini nanti ada tayangan A, dan dia pernah merasakan itu, langsung merasa nggak suka. Dia pernah terjebak misalnya dalam perbuatan riba, dia keluar dari situ taubat. Baru mendengar ada perbuatan itu, ada orang mengajak berdagang dengan suasana riba, dia sudah nggak suka dengan itu. Tapi dia respon dengan cara yang lembut dan baik. Itulah taubat. Yang ketiga, jadi secara singkat, orang taubat itu dia terjaga dari perbuatan buruk yang sebelumnya dia kerjakan, beralih menjadi baik. Yang ketiga, pertanyaan terkait dengan rahmat tadi. Pindah ke Quran surah ke-39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Rahmatnya muncul. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Hei orang-orang yang banyak dosa kemudian bertobat, kalau engkau akan dan sudah bertobat, jangan pernah menyimpulkan putus asa dari rahmat Allah. Kalau sudah tobat, yakinkan, insya Allah Allah berikan rahmatnya. Apa rahmat pertama yang Allah berikan pada hamba yang bertobat itu? Satu, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Kalau benar taubatnya, dosanya Allah ampuni secara keseluruhan tanpa kecuali. Ciri pertama dia mendapatkan rahmat Allah dari dosa yang diampuni itu, satu, meningkat kesolehannya, amal solehnya meningkat. Yang tadinya jarang sholat 5 waktu, sekarang bahkan sholat sunnah dia kejar. Yang tadinya nggak pernah puasa Ramadan, sekarang Senin Kamis pun dia buru. Yang tadinya nggak pernah baca Quran, sekarang pengen 1 hari 1 juz, semampu dia baca. Kalau ada yang bisa melakukan demikian, itu pertanda orang itu telah mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bu, ini untuk inspirasi ya Bu ya. Saya rahasiakan nama, tapi saya berikan kejadiannya kepada Ibu. Ini kisah nyata, saya nggak pernah cerita yang tidak nyata. Untuk saat ini, kami di Quran Bu, kita ada namanya At-Taisir Learning Center. Salah satu programnya itu menjadi ahli Quran. Dari 14.000 peserta angkatan pertama, itu ada salah satu peserta yang paling istimewa. Saya katakan paling istimewa.
Maaf ya Bu, maaf ya. Maaf sekali, dan maaf yang terhubung dengan taklim kita pagi hari ini. Perempuan ini terjebak di dunia malam sebelumnya. Ya, perbuatannya ya bisa tergambarkan lah oleh kita semua. Tobat. Dan bukan sekedar tobat, Bu. Bukan sekedar tobat. Tapi dalam tobatnya masih ada pertanyaan, mungkin gak bisa menjadi ahli Quran? Maka saya perintahkan ke teman-teman di bidang itu langsung bikin divisi bagian khusus namanya PMKA, yang tadinya perempuan malam itu menjadi perempuan ahli Quran. Maka tergabunglah di situ mereka dari yang nggak bisa ngaji, nggak kenal Quran, sekarang Bu ada yang sudah hafal berjuz-juz Al-Quran. Bukan cuma tinggal kegiatannya, udah nggak jadi pelaku begitu lagi. Selesai, rizkinya datang, alhamdulillah. Jadi gajinya datang dengan sendirinya. Kemudian tiap bulan mereka menerima bahan sembakonya. Dan dalam saat yang bersamaan, udah ada yang khatam juz amma, udah ada yang mau masuk juz 1, udah mau melewati itu. Bayangkan, berubah dari perempuan yang dipandang rendah bahkan oleh syariat, berubah menjadi perempuan yang termulia yang pernah berkehidupan di bumi, jadi ahli Quran. Kalau Allah sudah menginginkan seseorang menjadi baik, siapa yang bisa menghalanginya? Tapi persoalannya, bagaimana kita menuju Allah untuk menjadi perempuan yang baik gitu. Dan jangan pernah menyimpulkan ya, maaf, jangan pernah sekali-kali menyimpulkan ini kayaknya susah tobatnya, gak mungkin dapat rahmat Allah. Itu pasti bisikan setan. Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Silahkan bikin status.